semua, perkenalkan aku Vika dari UKM Bina Nusantara Swimming Club atau yang biasa lebih dikenal dengan Basic. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-temanku di Basic ingin menjelaskan tentang pola makan dan pola tidur yang sehat. Seperti bagaimana cara menjaga pola makan dan tidur dengan benar, anjuran dari ahli gizi terkait pola makan yang sehat, jenis makanan apa saja yang harus dibatasi konsumsinya, dan bagaimana cara memperbaiki pola tidur. Kalau gitu, kita langsung mulai aja yuk. Pertama, kita mulai dari bagaimana cara menjaga pola makan dan pola tidur dengan benar. Makan dan tidur merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Karena dalam aktivitas kita sehari-hari, tubuh kita pasti memerlukan energi dan gak jarang juga memerlukan energi yang cukup banyak. Untuk mengembalikan energi tersebut, kita membutuhkan pola makan dan tidur yang sehat. Tetapi hal itu juga harus dibarengi dengan porsi yang sesuai, jangan sampai berlebihan. Karena kalau sampai berlebihan, itu akan berisiko untuk kesehatan kita. Seperti misalnya makan terlalu banyak, selain dapat menyebabkan kelebihan berat badan, bisa juga menimbulkan bahaya untuk organ pencernaan kita, seperti jadi mual, jadi kembung, atau asam lambung, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga jangan sampai lupa untuk mencukupi asupan air putih untuk tubuh kita. Begitu juga dengan pola tidur. Waktu tidur yang ideal membutuhkan waktu 7-8 jam. Kalau kita tidur melebihi 7 atau 8 jam, apalagi jika itu kita lakukan dalam waktu yang cukup sering, itu bisa membahayakan kesehatan kita. Seperti contohnya kita jadi lebih gampang kena sakit kepala atau sakit punggung, dan juga dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Nah, sekarang kebayangkan akan seperti apa dampaknya kalau kita menerapkan pola makan dan pola tidur yang berlebihan. Selanjutnya ada anjuran dari para ahli gizi terkait pola makan yang sehat. Yang pertama yaitu tambah asupan protein. Fungsi protein pada dasarnya penting dalam mendukung kelangsungan kerja organ-organ tubuh. Adapun beberapa cara untuk menambah asupan protein yaitu minum susu yang memiliki protein tinggi, sarapan dengan makan telur, serta mengkonsumsi yogurt, gandum, tahu, dan tempe. Yang kedua, konsumsi lemak baik. Fungsi lemak sungguhlah beragam bagi tubuh, antara lain menyediakan cadangan energi, melindungi organ tubuh, membentuk hormon, dan membantu penyerapan zat gizi. Makanan-makanan yang memiliki lemak yang baik bagi tubuh antara lain ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, telur, dan keju. Kemudian yang ketiga, konsumsi susu dan produk olahan susu. Manfaat dari mengkonsumsi susu dan produk-produk olahan susu ialah untuk mendapatkan gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan mendukung kerja tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Produk-produk olahan susu antara lain keju, yogurt, mentega, dan tahu susu. Kemudian yang keempat, pilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang sangat penting bagi tubuh. Kandungan nutrisi di dalamnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks antara lain nasi merah, gandum, apel, pisang, dan kentang. Dan yang terakhir yaitu konsumsi serat. Ada beberapa saran asupan serat dalam menu sehari-hari. Antara lain, untuk sarapan, pilihlah makanan dengan kadar serat yang tinggi, seperti roti gandum atau sereal. Untuk menu siang dan malam, Anda dapat memilih biji-bijian utuh seperti beras coklat atau gandum. Dan untuk menu cemilan, Anda dapat mengkonsumsi buah-buahan segar seperti apel dan pir tanpa dikupas kulitnya, pisang, buah, kering, sayur-sayuran, atau kue gandum. Setelah melihat beberapa pola makanan sehat, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis makanan yang perlu dibatasi konsumsinya. Beberapa ahli gizi menyarankan untuk tidak terlalu banyak dan terlalu sering mengonsumsi daging-daging olahan. Contoh daging olahan adalah seperti sosis dan daging asap, di mana
produk-produk makanannya yaitu adalah hamburger ataupun hotdog. Selain itu, batasi konsumsi kopi yang dicampur dengan gula atau dicampur dengan margarin, kue atau camilan kemasan, makanan kaleng, ataupun sereal yang ditambahkan dengan gula. Karena semua itu tidak dianjurkan untuk menjalani pola makan yang sehat. Untuk memiliki pola tidur yang sehat, maka kita harus memperbaiki pola tidur kita. Saya akan menjelaskan cara-cara untuk memperbaiki pola tidur. Yang pertama adalah buat rutinitas tidur. Dengan mempunyai rutinitas tidur, kita dapat punya jadwal kapan harus bangun dan kapan harus tidur. Membuat jadwal tidur harus dipikirkan dengan kebutuhan manusia tiap harinya. Seperti umumnya manusia butuh tidur 8 jam per hari, maka kita bisa menjadwalkan untuk tidur 8 jam. Namun, waktu tidur lebih baik dilakukan sebelum jam 11 malam. Jadi lebih baik kita tidur mungkin jam 10 sampai jam 11, lalu bangun jam 6 sampai jam 7 pagi dibandingkan kita tidur jam 3 pagi lalu bangun jam 11 siang. Yang kedua yaitu konsisten dengan rutinitas tidur yang Anda buat. Jika tidak konsisten dan menaati jadwal yang dibuat, maka Anda tidak dapat memiliki pola tidur yang baik dan teratur. Jika Anda konsisten dan berkomitmen terhadap jadwal yang telah Anda buat, maka tubuh akan membuat jam biologis, yaitu tubuh akan tahu kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Jadi Anda dapat merasa ngantuk di waktu yang tepat dan Anda juga dapat bangun di waktu yang tepat. Seperti mungkin biasanya Anda tidur jam 11, jadi mulai jam 11 malam Anda bisa merasakan ngantuk dan Anda dapat tidur seketika. Lalu jam 6 pagi mungkin ada jam biologis Anda untuk bangun, jadi Anda dapat bangun dengan sendirinya pada jam 6 tanpa harus menyalakan alarm dan Anda dapat bangun dengan segar. Lalu yang ketiga ada menghindari memencet tombol snooze pada pagi hari. Dengan tidak memencet tombol snooze, maka kita akan menaati jadwal yang telah kita buat. Dan jika kita tidak menaati jadwal bangun yang kita buat, mungkin di saat malam Anda tidak merasa ngantuk di saat waktu yang sudah terjadwal. Lalu yang keempat adalah perhatikan makanan dan minuman sebelum tidur. Jika Anda mengonsumsi kafein atau kopi sebelum tidur, maka Anda akan sulit tertidur. Lalu jika Anda makan dan minum yang banyak dan berat sebelum tidur, maka perut Anda menjadi penuh dan Anda tidak merasa nyaman saat ingin tidur, sehingga Anda akan sulit tertidur. Halo, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita untuk mengatur pola tidur yang baik. Yang pertama adalah menciptakan ruang tidur yang sehat dan nyaman. Maksudnya sehat dan nyaman di sini adalah kita harus rutin membersihkan kamar tidur kita, baik itu dari lantai seperti dengan mengepel dan menyapu lantai, membersihkan meja belajar kita, ataupun dengan membersihkan tempat tidur kita, yaitu dengan cara mengganti spray bantalnya setiap 3 hari sekali dan mengganti spray tidurnya juga 3 hari sekali, sehingga kita dapat sehat dan terhindar dari kuman-kuman yang dapat mengganggu kenyamanan bagi diri kita sendiri pada saat tidur ataupun kenyamanan bagi diri orang lain pun. Yang kedua ialah itu mengatur pencahayaan kamar. Pencahayaan kamar yang dimaksud yaitu adalah dengan memiliki lampu tidur, karena ada beberapa orang yang tidak bisa tidur baik itu di pencahayaan terang ataupun di pencahayaan sebaliknya, yaitu pencahayaan gelap. Oleh karena itu solusi yang kita miliki adalah memiliki lampu pencahayaan kamar tidur, itu dengan memiliki lampu tidur, karena lampu tidur dianggap bisa membuat orang tidur karena dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, sehingga itu tidak mengganggu kenyamanan seseorang dan pola tidur seseorang dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ialah itu mematuhi aturan tidur siang. Maksudnya itu adalah kita pada saat malam hari kita tentunya akan memiliki jam tidur. Jam tidur yang optimal yaitu antara 7 hingga 9 jam. Dan apabila kita kurang tidur pada saat
siang hari dan ataupun kurang dari jam yang 7-9 jam tadi, maka kita harus mengatur pola tidur kita di siang hari sehingga badan kita tetap optimal dan fit. Karena waktu jam tidur kita tidak berkurang dan pada saat sore kita bangun di tidur siang, badan kita akan kembali sehat dan kita tidak terganggu oleh penyakit. Dan cara mengatasi pola tidur yang benar yang terakhir adalah dengan melakukan aktivitas yang membuat kita nyaman pada saat malam hari. Maksudnya itu aktivitas yang baik yang benarnya itu adalah seperti melakukan olahraga di malam hari, sehingga setelah olahraga badan kita akan merasa kelelahan dan dengan kelelahan tersebut kita akan tidur dengan cepat, ataupun kita dapat makan terlebih dahulu ataupun minum segelas susu sebelum tidur. Sekian presentasi tentang bagaimana cara kita memperbaiki pola tidur pada hari ini. Terima kasih.